Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah gak sih kamu tuh merasa insecure waktu lagi scrolling, terus lihat orang seumuran kita udah pamer jam tangan miliaran, atau bahkan liburan tiap minggu ke Eropa? Eits, tunggu dulu, jangan sedih dulu ya. Bisa jadi apa yang kalian lihat itu cuma acting loh. Karena ternyata banyak influencer yang hidupnya cuma modal pinjaman, sewa properti orang lain tanpa izin, atau bahkan nih nyolong foto dari Google. Mau tahu apa yang aku maksud? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Susan Mutesi. Nama sih keren ya, Susan Mutesi. Tapi netizen sekarang tuh lebih sering manggil dia bukan Susan ya, tapi the fake influencer. Kok bisa? Jadi ceritanya, Susan tuh influencer asal Australia yang emang suka ngepost foto atau video kehidupannya di sosmed. Tapi mendadak orang-orang tuh mulai curiga karena kalau kolom komennya tuh di-scroll, kok isinya sama persis gitu ya? Nah, dari sini banyak yang nganggep kalau si Susan tuh beli followers bot untuk menuhin kolom komentarnya. Tapi yang paling bikin ngakak adalah skill edit fotonya tuh yang maksa banget. Dia sering ketahuan ya Photoshop dirinya tuh lagi mau naik pesawat biar kelihatan jet set. Bahkan setahun dari kejadian itu, dia sempat beneran foto di dalam pesawat, namun mata elang netizen menemukan kalau pesawat itu lagi parkir di hangar, alias dia tuh cuma numpang foto doang. Yang bikin heran, strategi muka tebal ini malah berhasil bikin dia tuh makin terkenal loh. Gara-gara sensasi bohongnya itu, dia malah sering diundang ke red carpet bareng artis Hollywood dan dapet tawaran main di acara TV juga ya teman-teman. Nick O'Neill. Zaman sekarang katanya nih kalau anak muda mau cepet kaya tuh mainnya bukan saham ataupun emas, tapi harus nyemplung ke dunia kripto. Nah masalahnya Nick O'Neill ternyata menggunakan dunia kripto untuk bohong ke seluruh dunia. Bahkan dia sampai dapat julukan The Fake Crypto Tycoon loh teman-teman. Jadi awal mulanya tuh dia ngepost di Twitter pada tahun 2024 sembari lagi santai diet dan juga ngasih caption, "This is who you're trading against." Wah, kok sombong banget sih mas? Situ kira seolah-olah kamu tuh sukses besar dan gak terkalahkan gitu ya. Masalahnya dia tuh lupa ya kalau netizen itu matanya tajam banget. Pas fotonya tuh di zoom kelihatan jelas ya ada kertas formulir rental alias sewa kapal di atas meja. Dari situ semua orang tuh langsung sadar kalau yacht yang dia pakai bukan punyanya dia, tapi cuma kapal sewaan. Eits, karena egonya tuh udah kesentil, Nick bukannya minta maaf, tapi malah lanjut pamer dan juga bohong lagi dong. Dia tuh bikin video klarifikasi sambil pamer rumah gedongan, sembari bilang nih kalau dia tuh kerja keras untuk beli yacht dan juga rumah mewah itu. Crypto Twitter seemed to be amused by my success. I worked hard to buy that yacht. I worked hard to buy this big ass house. Yet you're out there tweeting at me from your tiny little apartment and itty bitty couch. Well, let me tell you, I made a mindset shift. I chose rich every time. So what life you gonna choose? Plot twistnya lagi, ada netizen yang mengenalkan kalau rumah itu cuma villa sewaan semacam Airbnb yang pernah mereka pakai untuk pesta bujang. Kocaknya lagi nih, koper si Nick pun juga masih kelihatan nangkring di deket pintu kan? Ya itu bisa jadi tandanya ya, dia tuh baru banget check-in dan belum sempet unpacking dong. Aduh, malunya sampai nembus ke tulang sih kalau aku jadi dia. Anna Delvey. Kalau ngomongin influencer pura-pura kaya, kayaknya nggak akan afdol ya kalau kita nggak membahas Anna Delvey alias Anna Sorokin ini. Ini dia tuh definisi nyata deh, fake it till you make it yang kebablasan. Kalian mungkin tahu dia dari series Netflix Inventing Anna, tapi cerita aslinya tuh lebih gila lagi. Anna ini cewek biasa asal Rusia yang berhasil ngeprank kaum elit New York dengan ngaku-ngaku sebagai pewaris tata tajir melintir dari Jerman. Sebenarnya dikit lagi Anna tuh bisa beneran jadi orang kaya loh, apalagi Anna juga pinter banget ya mainin perannya. Dia bisa ngomong seolah duit miliaran tuh hal receh, nginep di hotel bintang 5 berbulan-bulan, makan fancy, dan hampir dapat pinjaman uang sekitar 368 miliar rupiah untuk bikin Anna Delvey Foundation. Cuma karena attitude-nya yang meyakinkan, semua pembayaran bisa dialihin jadi bukti transfer palsu, cek kosong, dan omongan kalau bapaknya lagi nahan kartu kreditnya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuhnya sakit juga. Kedoknya terbongkar gara-gara dia ngajak temennya yaitu Rachel Williams liburan mewah ke Maroko, tapi ujung-ujungnya Rachel yang dipaksa nalangin tagihan $62.000 atau sekitar 1 miliar rupiah sampai bikin temennya itu boncos dan juga lapor polisi.
Dan masuk penjara bikin dia tobat? Oh, tentu tidak. Waktu sidang pengadilan, Anna malah bikin ruang sidang tuh seperti fashion week dong. Dia sewa stylist dan juga nolak masuk ruang sidang kalau bajunya tuh nggak slay, sampai hakimnya tuh geleng-geleng kepala dan harus negur pengacaranya. Dan plot twist terbesarnya, meski dicap penipu ulung, Anna tuh justru menang banyak. Keluar penjara dia makin terkenal, diundang podcast, ikut reality show, dan bahkan nih dapat bayaran besar dari Netflix yang beli kisah hidupnya. Jadi meskipun ketahuan ya kalau dia tuh penipu, tapi Anna sukses memonetisasi kehaluannya itu ya teman-teman. Brandon and Candice Miller. Dari luar, kehidupan pasangan Brandon dan juga Candice Miller kelihatan sempurna banget deh. Brandon adalah partner di perusahaan properti besar dan Candice punya blog lifestyle bernama Mama and Tata yang isinya tuh tentang pesta mewah, rumah gede, perawatan mahal, dan juga tempat nongkrong seleb gitu ya. Pokoknya yang dijual tuh seakan-akan kehidupan mewah keluarga di New York deh. Tiap minggu, Candice ini juga suka ngadain pesta dan juga perawatan facial. Padahal di balik layar, suaminya yaitu Brandon tadi lagi gali lubang tutup lubang untuk menutupi kebangkrutan mereka. Brandon ternyata menyembunyikan masalah finansial yang parah banget ya dari istrinya. Ada gugatan soal dokumen palsu lah, cicilan kapal nggak dibayar lah, sampai tuntutan dari rental furniture mewah yang belum lunas. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Brandon tuh sempat minjem uang sebesar 285 miliar rupiah ke teman-temannya dengan alasan mau beli gedung di Manhattan ya teman-teman. Padahal gedung itu udah dibeli orang lain. Dan bukannya uangnya itu dibalikin, uang itu malah dipakai untuk nutupin utang-utang lamanya. Hidup dalam kebohongan pun jelas bikin Brandon tertekan berat, sampai akhirnya di pertengahan tahun 2024, dia mengakhiri hidupnya secara tragis dan ninggalin utang yang jumlahnya tuh gila banget, yaitu 34 juta dolar ya. Wah gila, udah ninggalin istri, 2 anak, terus ada utang segede gitu lagi. Sekarang Candice berusaha bangkit pelan-pelan dengan menjual rumah, perabotan, dan juga barang-barang brandednya. Itu pun ternyata belum cukup juga ya, karena masih ada gugatan sebesar 3,1 miliar rupiah. Ini nih ya definisi nyata dari hidup tidak seindah feed Instagram. Amelia Liana. Kalau kalian pikir Susan Mutesi itu udah parah, kenalin dulu deh sama Amelia Liana, travel blogger yang level halunya tuh bikin netizen geleng-geleng kepala. Dulu kalau kalian lihat Instagramnya, isinya tuh dia keliling dunia, spot-spot ikonik, dan seakan-akan bisa hidup bebas tanpa mikirin tagihan sama sekali. Cuma di tahun 2017, ternyata lagi-lagi nih membuktikan kalau mata netizen tuh tajam banget. Foto skyline New York dari atas Rockefeller Center-nya ini nih, nunjukin sesuatu yang janggal. Iya, kalau kalian perhatikan, gak ada foto gedung One World Trade Center nggak sih? Lah, padahal kayaknya bangunan itu udah ada deh dari tahun 2014. Terus waktu di zoom ternyata tampilan pantulan kacanya juga aneh ya. Dari sini, semua foto travel lainnya mulai dibongkar lah satu persatu, di mana mereka menemukan foto Taj Mahalnya yang juga mencurigakan. Fotonya sih kelihatan sepi banget ya tanpa turis, padahal Taj Mahal kan salah satu tempat teramai di dunia nggak sih? Yang bikin makin ketahuan bohong, di tahun 2017 itu Taj Mahal lagi direnovasi dan penuh dengan samat yang penyangga, tapi di foto Amelia, bangunannya tuh mulus bersih tanpa celah. Belum lagi bayangan badannya di air yang kelihatan aneh atau bahkan hilang ya. Jadi kesimpulannya sih cuma 2. Antara Amelia ini vampir sakti yang gak punya bayangan dan juga bisa hentikan waktu, atau ya dia cuma jago Photoshop tapi lupa riset fakta lapangan. Gimana tuh menurut kalian? Grup WeChat socialite palsu. Kalian pernah curiga gak sih, kok bisa ya ada influencer muda yang kerjanya cuma traveling dan juga pamer barang branded tiap hari tanpa kerjaan jelas? Jawabannya mungkin ada di skandal Shanghai Debutante ini ya. Di tahun 2020, seorang blogger bernama Lee Chonger penasaran sama grup chat rahasia di WeChat yang katanya isinya sosialita muda super kaya. Dia pun iseng nyusup dengan modal bayar uang masuk $75 dan bukti tabungan $15.000. Nah, ternyata dia tuh nggak perlu verifikasi ribet-ribet dan bahkan nggak ditanya dia tuh cewek ataupun cowok. Tapi begitu masuk, ekspektasi dia soal grup elit ini langsung hancur berkeping-keping. Isinya bukan orang kaya beneran ya guys, tapi kumpulan cewek-cewek halu yang patungan demi bikin konten flexing. Jadi mereka tuh suka sewa baju, sewa tas mahal, sewa kamar hotel mewah, sampai sewa mobil sport barengan biar biayanya tuh murah. Mereka pernah patungan sewa mobil Ferrari, coba. Seriusan ini?
Karena biayanya mahal, biayanya pun dibagi ke 60 orang sehingga per orangnya cuma bayar sekitar $14 atau 200 ribuan aja ya. Wah, murah banget kan untuk dapat status crazy rich? Tujuannya simple tapi licik ya. Mereka tuh pengen membangun image mahal biar bisa guide cowok-cowok tajir ataupun suami kaya raya. Ya, semacam investasi marketing diri sendiri lah intinya. Ramon Abbas. Nama julukannya emang Hush Puppy, tapi pria yang satu ini bukan lagi pemilik dari brand Hush Puppies ya. Kenalin dulu deh, pria bernama asli Ramon Olorunwa Abbas ini aslinya adalah selebgram asal Nigeria yang sering banget ya pamer mobil mewah, pesawat jet, jam tangan mahal, dan baju branded di akun sosmednya. Tapi siapa sangka kalau feed Instagram sebagus itu, semuanya adalah pembohongan. Iya, dia ini terlibat sama jaringan penipuan internasional sekaligus pencucian uang gede-gedean. Waktu akhirnya ditangkap pada tahun 2020 sama polisi Dubai, Ramon pun dibawa ke Amerika untuk diadili karena penipuan cyber dan juga skema pencucian uangnya sampai menargetkan korban di berbagai negara. Ujung-ujungnya dia dapat hukuman 11 tahun penjara karena mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi pencucian uang. Tapi gila sih, memang ya kita tuh nggak boleh gampang percaya sama orang-orang yang suka flexing di internet kayak gini. Festival Coachella palsu. Buat para influencer, Coachella itu udah kayak acara wajib tahunannya anak sosmed Amerika nggak sih? Padahal tiketnya tuh mahal, terus harus rebutan juga, dan lokasinya itu di gurun California yang panas nih minta ampun. Tapi anehnya banyak banget ya influencer yang datang pakai baju kulit tebal ataupun full makeup badai. Padahal logikanya nih, siapa sih yang mau pakai jaket kulit di suhu 38 derajat Celcius kalau bukan demi konten? Nah, tapi siapa yang sangka di tahun 2023 lalu, ada penyanyi sekaligus influencer bernama Lauren Gray yang buka-bukaan di TikTok kalau aslinya banyak influencer tuh fake attendance. Mereka cuma dandan heboh, foto-foto di gurun sekitar lokasi, terus pulang aja gitu. Dan teori ini tuh terbukti valid ya, soalnya ada influencer bernama Ariella Simmons yang ketahuan sama netizen di tahun 2025 ini. Di Instagram dia upload seakan-akan lagi di acara Coachella, tapi aslinya di TikTok dia ngaku nggak punya tiket masuk dan berujung cuma nyetir ke sekitar lokasi festival dan foto-foto di bawah matahari. Jadi kesimpulannya jangan gampang FOMO ya sama orang lain. Kadang keseruan yang kalian lihat itu cuma settingan pinggir jalan kok. Song Jia. Sebelum muncul di series Netflix Singles Inferno, sebenarnya Song Jia emang udah jadi influencer ya. Tapi setelah muncul, wah, karena kecantikannya itu dia viral banget loh. Banyak fans nganggap dia tuh golden spoon alias orang yang lahir tajir melintir gitu. Padahal Song Jia nggak pernah ngomong apa-apa. Ya, meski Jia nggak pernah bilang secara langsung gue anak konglomerat, dia tuh menikmati image itu dan juga nggak pernah menyangkalnya. Cuma karena asumsi netizen ini, akhirnya malah banyak yang jadi percaya ya. Nah, asal kalian tahu, di Korea tuh soal status sosial sebenarnya sensitif banget sih guys. Makanya pada waktu tahun 2022, ada fans yang sadar nih kalau baju Chanel pink yang dia pakai tuh warnanya agak aneh. Orang ini langsung curiga serta ngelakuin investigasi sendiri. Dan kalian tahu nggak apa hasilnya? Ternyata banyak barang branded yang dia pakai tuh barang KW. Bahkan tas yang dipakai buat iklan parfum Miss Dior pun palsu loh. Gila ya, endorse brand mahal tapi barangnya fake tuh fix pelanggaran berat sih. Dari sini Song Jia langsung bikin klarifikasi kalau dia emang pakai beberapa barang KW. Meskipun untuk fans internasional mungkin dosanya tuh nggak seberat itu, tapi di Korea itu dosa berat banget dong. Dampaknya pun lumayan parah ya, karena seleb yang dulunya foto bareng langsung hapus postingan dan dia pun sempat hilang dari media sosial. Cuma tenang aja, sekarang dirinya udah balik lagi kok. Tapi dampaknya dia tuh tetap gak akan di-invite ke acara-acara brand karena biasanya udah masuk daftar blacklist ya teman-teman. Azura Mangunharjono. Kalau Amerika punya Anna Delvey, Indonesia ternyata punya saingannya yang lebih sufu lagi nih. Kenalin, Azura Luna Mangunharjono. Cewek yang diduga punya nama asli Enjang Widi Palupi ini benar-benar definisi halu go internasional.
Entah gimana caranya deh, dia tuh tiba-tiba muncul di kalangan elit sosialita Hong Kong dan dengan pede ngaku sebagai putri keraton dari Indonesia yang tajir melintir. Vibes-nya meyakinkan banget ya, selalu nongkrong di hotel bintang 5, pamer tas Hermes, dan ngomong soal koneksi pejabat seolah dia tuh teman main kelerengnya. Modusnya pun sebenarnya pintar tapi jahat banget. Dia manfaatin image putri raja ini untuk meyakinkan orang-orang kaya untuk buka bisnis bareng, investasi bodong, atau sekedar pinjam uang dengan janji manis nanti diganti. Dan korbannya bukan main-main loh, tersebar dari Hong Kong, Paris, Milan, sampai New York. Dia ninggalin jejak utang di mana-mana ya, mulai dari tagihan sewa apartemen mewah sampai nipu pembantu rumah tangga juga ada. Akhirnya topeng bangsawannya copot juga dan dia jadi buronan internasional yang dicari polisi Hong Kong. Jadi Azura ini sukses membuktikan kalau mau jadi penipu kelas kakap, aktingnya tuh harus sekelas pemenang piala Oscar. Pokoknya dari semua deretan cerita gila tadi, mulai dari Anna Delvey, Song Jia, sampai putri keraton Azura Luna, kita belajar satu hal penting ya. Di sosmed tuh yang terlihat wah belum tentu wow beneran. Mendingan hidup apa adanya tapi tidur nyenyak daripada maksa kelihatan rich tapi aslinya dikejar-kejar tagihan kan? Sekarang aku penasaran deh, kalian pernah gak sih ketemu orang yang di sosmednya tuh berasa sultan tapi pas ketemu aslinya tuh zong banget? Atau kalian punya pengalaman ngadepin temen yang halunya ketinggian? Coba spill cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. See you guys in the next video. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.